Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita di minggu yang lalu, bahwasanya pentingnya seorang pemimpin untuk adil kepada rakyatnya. Pentingnya seorang pemimpin benar-benar bisa berpihak kepada rakyatnya. Pentingnya seorang pemimpin yang benar-benar dekat kepada Allah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan pemerintahan ini hendaknya berusaha dengan sebenar-benarnya untuk menolong orang yang teraniaya. Hendaknya mereka berpihak kepada rakyat miskin. Hendaknya mereka berlaku lemah lembut kepada para fuqara wa masakin. Benar-benar berpihak kepada orang-orang fakir yang serba kekurangan, yang ekonominya lemah. Bukan berpihak kepada orang-orang yang memiliki ekonomi yang bagus. Sehingga dikatakan ketika pemerintah yang adil itu dia berlaku khafif. Dia berlaku lemah lembut kepada orang yang tidak mampu, orang yang kesusahan ekonomi, orang yang susah mencari makan, atau orang yang bekerja dengan kerjaan yang sangat parah. Kerja yang parah, kuli bangunan, kerja yang parah untuk memecah batu. Orang yang kerjanya parah, yang benar-benar menjadi buruh pertanian. Ini orang yang membutuhkan kasih sayang dan kelembutan. Bukan mereka yang hanya mencuri kayu terus dipenjara seperti orang yang mencuri uang 100-200 juta. Ini tidak adil yang seperti ini. Memang di dalam kategori syariat tidak ada beda, harus dipotong tangan. Tetapi ketika yang memiliki harta, orang yang meridhokan hartanya, insya Allah bisa diatasi daripada hukuman tersebut. Karena yang memiliki harta telah ridho kepada yang mencurinya tadi, memaafkan. Maka hendaknya seorang pemimpin itu pemimpin yang senantiasa menjadi penasehat untuk rakyatnya. Dia menasehati. Kalau ada rakyatnya maksiat, dinasehati, engkau jangan maksiat. Kalau ada rakyatnya tidak sholat, bagaimana caranya rakyatnya sholat. Kalau ada rakyatnya melakukan perbuatan yang keluar dari syariat, bagaimana mereka meluruskan, pemerintah ini meluruskan. Saya kira gak ono dodol bir ya tanda tangani ya. Minuman keras tanda tangani, sementing duit aja. Ayo. Yang penting ada uang masuk, yang penting ada income ya. Tanda tangani, tidak peduli mau haram mau halal, dimbalikno bondo ya. Dikira jadi pejabat saya gratis toh ya. Nah ini yang terjadi di negara kita. Merdeka tapi terasa tidak merdeka. Keluar dari masa penjajahan tapi merasa lebih dijajah oleh penjajah, luwih dolim malah. Makanya ini benar-benar mengevaluasi, dan ini harus saya sampaikan. Ini wewenang saya menyampaikan, ini tugas saya menyampaikan. Ya tugas saya sebagai seorang ustaz, sebagai seorang mubaligh, sebagai orang yang memiliki amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan, maka hal ini harus disampaikan. Wajib disampaikan. Introspeksi dan takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memperlakukan rakyatmu tidak seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar membela pemimpin yang apabila berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan hendaknya seorang pemimpin ini senantiasa menginginkan kebaikan untuk mereka seperti yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Seorang pemimpin itu kepingin sehat atau tidak? Mesti dirinya kepingin sehat. Maka dia pun harus memiliki keinginan rakyatnya harus sehat. Kalau seorang pemimpin
menginginkan dirinya kaya, dia pun juga harus memiliki keinginan rakyatnya harus kaya. Kalau seorang pemimpin menginginkan dirinya selamat, rakyatnya pun harus selamat. Kalau seorang pemimpin menginginkan dirinya terbebas dari hutang, jok sampai awakku hutang. Kata pemimpinnya seperti itu, jangan sampai saya ini memiliki hutang. Menginginkan dirinya tidak memiliki hutang, maka bagaimana caranya dia juga harus membuat negaranya tidak punya hutang dan rakyatnya tidak menanggung hutang. Ya, ini wajib mereka mengetahui. Engkau memperlakukan dirimu dan engkau harus memperlakukan hal yang sama kepada rakyatmu. Jangan kita pemimpin pokoknya selamat, pokoknya kenyang sendiri. Jangan sampai kita menjadi pemimpin, menjadi pemerintah yang hanya kenyang, yang hanya damai untuk keluarganya sendiri. Fal iyadu billah min dzalik. Engkau akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ayyuma walin wali walam yuhad ra'iyatuhu binasihatin illa haramallahu alaihil jannah. Tak seorang pun pemimpin, tak seorang pemimpin pun yang memimpin namun tidak pernah memberikan nasihat kepada rakyatnya. Tidak pantas seseorang dikatakan sebagai pemimpin jika dia tidak pernah memberi nasihat kepada rakyatnya. Itu bukan pemimpin itu. Seorang pemimpin, dia pemimpin majelis, dia pemimpin pondok pesantren, dia pemimpin kota, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin rumah tangga, semuanya tidak layak dia dikatakan pemimpin jika dia tidak menasehati. Hendaknya dia sering-sering menasehati dan tidak pernah enggan untuk mengeluarkan suaranya untuk menasehati orang. Makanya dikatakan orang alim. Siapa sih orang alim itu? Orang alim itu bukan orang yang berilmu. Orang alim, orang berilmu, faqih, dia seorang fuqaha, dia seorang mufassir, muhaddis. Oh, ini alim, bukan. Orang alim itu adalah orang yang senantiasa menasehati apabila menjumpai kekeliruan di hadapannya. Ini orang alim. Ada kesalahan, ada orang salah, sholatnya dia nasehati, ini orang alim. Ada dikatakan ini orang ini salah dalam melakukan sholat, wudhunya, dalam ketika udhiyah, dalam melakukan hewan kurban dia melakukan kesalahan, dinasehati. Ini orang alim. Bukan orang alim kalau membiarkan suatu kemungkaran. Sekarang ini kebalik, orang alimnya mendukung kemungkaran. Ono wong alim